Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubuk Jaya, Bapak Haji Masus FPDI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru, peserta pengimbasan yang berbahagia. Tak lupa saya panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah karena Allah telah memberikan nikmat sehat, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam teriring mari kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya telah kita selamat. Acara kita berjalan dengan lancar, membawa manfaat serta berkah buat kita semua. Pak Bu, saya di depan bukan untuk menggurui, saya di depan hanya menyambung tangan menyampaikan amanah dari apa yang saya dapat 2 bulan ini, pendidikan calon guru penggerak. Ini juga sebuah kebetulan saya lebih dahulu di pendidikan pelatihan guru penggerak ini. Seandainya Bapak dan Ibu guru daftar, pasti kesempatannya lebih dahulu dari saya dan pastinya lebih baik. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu berkesempatan. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka acara dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bu, ada pantun ya di awal supaya kita tidak tegang. Saya mulainya pantunnya. Pohon durian berbuahnya berduri, tumbuh bertetangga dengan kemiri. Izinkan saya untuk berbagi, semoga dapat menginspirasi. Diwujudkan. Mudah-mudahan kepada Bapak Ibu SMP Negeri 2, saya berharap dan ingin SMP 2 ini lebih banyak lagi yang untuk mengikuti guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak itu adalah sangat sekali untuk introspeksi diri. Bagaimana kita selaku guru menjadi guru yang benar-benar guru. Ditubuh dan ditiru itu tidak gampang, Pak Bu. Kalau mengingat yang disampaikan Pak Kiai Haji Dewantoro tadi, kalau kita praktekkan, sekolah kita pasti akan maju pendidikannya, maju akhlaknya, maju pelajarannya, pasti itu Pak. Oleh sebab itu kami selaku mewakili sekolah ini, sementara ini dipercaya oleh pemerintah jadi kepala sekolah. Saya berharap sekali lagi kiranya Bapak Ibu dengan adanya ayakan yang disampaikan, mari kita sama-sama belajar dari sekarang. Bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Saya itu saja Bapak Ibu guru pesan dan saran saya. Mari kita sama-sama kompak. Mari kita sama-sama menyamakan persepsi bagaimana sekolah SMP kita ini menjadi sekolah yang baik dan maju. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Setelah selesai kegiatan ini nanti ada sedikit respon. Jadi guru bekerjasama menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas yang disepakati guru dan peserta didik, dan menerapkan posisi kontrol pada posisi manajer dengan memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik serta menerapkan segitiga restitusi pada setiap penyelesaian masalah. Jadi tugas guru menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Lanjut, Pak. Kita simak videonya dulu. Ini adalah pesan dari Menteri untuk semua guru SMP Negeri 2 Lubuk Jaya.
para pendidik itu harus berorientasi kepada dengan bahasa yang ada satu atas dari mahasiswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa sebenarnya seorang yang sangat ditontonkan melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita anak pendidik. Semoga event singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Terima kasih. Jadi intinya guru adalah penutup, guru adalah petani. Guru tidak bisa mengubah karakter seseorang, karena yang mampu merubah karakter seseorang adalah dirinya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke materi ya Bu. Ini materi yang sesungguhnya, materi modul 1.4 budaya positif. Jadi di materi ini ada 5 poin. Pertama, disiplin positif. Kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian ada posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Budaya positif menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses belajar mengajar. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir kritis, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam branding ini agak senam otak, menggunakan otak kanan. Tangannya telunjuk begini, kemudian satu tangannya begini. Hitungan ketiga pinjam. Ini ya. 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enak kok. Atau mau lanjut setelahnya? Agak lumayan bisa. Aman ya. Biar nggak stres. Nanti bosan lihat saya terus. Oke, terima kasih Pak Bu. Lanjut ya. Penghemat waktu. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Lanjut ke dunia berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan. Dunia berkualitas Bapak dan Ibu di mana? Apa? Kalau Pak Warto, dunia terasa indah ketika bisa jalan-jalan. Kasih kapan kita jalan-jalan bareng? Iya Pak ya. Karena setiap manusia punya dunia berkualitas yang berbeda. Sama Bu, anak juga. Anak itu kadang-kadang ngerasa kalau belajar terus malas, tapi kalau udah olahraga, lari tunggang langgang kelas ya, kosong langsung. Ya lanjut. Kita di keyakinan kelas ada peraturan. Ini yang kita gunakan saat ini. Peraturan itu digunakan untuk mengatur kegiatan belajar mengajar supaya tidak terganggu, ya kan? Pertama, siswa itu dilarang terlambat, karena peraturan ini hanya mengarah dan menekankan pada siswa. Gurunya tidak kena. Mintanya pemerintah itu gurunya juga kena. Kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan, larinya pada konsekuensi. Kita ini sepakat, kayak kemarin di awal tahun pelajaran baru, saya buat kesepakatan kelas dengan anak kelas 7. Nanti kalau kalian gondrong, ibu akan kucir kamu. Hukumannya apa? Malu. Saya memang tidak bisa potong-potong, jadi takutnya salah paham, jadi saya bikin seperti itu. Ini kesepakatan. Tapi kita tidak boleh membuat malu. Membuat malu anak tidak boleh, dilarang. Yang terakhir, ini puncaknya adalah keyakinan kelas.
di siswa datang tepat waktu. Kalimatnya hanya positif dan ini sudah dipelajari, diprofilkan budaya-budaya positif. Jadi tidak boleh menekan siswa, tidak boleh memberi konsekuensi dalam bentuk verbal. Bagaimana menertibkan anak tanpa ada konsekuensi, tanpa ada verbal, tapi anaknya nurut, mau semuanya ikut. Siswa datang tepat waktu, itu keyakinan yang harus diterapkan. Ini proses pembuatan, nantinya Bapak Ibu akan dapat PR seperti ini. Guru membimbing siswa berperan aktif dalam membuat keyakinan kelas yang nantinya wajib dipatuhi oleh peserta didiknya. Jadi anak yang buat peraturan, nanti mereka yang akan melakukan peraturan itu, kemudian konsekuensinya tidak berbentuk verbal, tapi lebih menampilkan keyakinan diri bahwa dia sadar bahwa hal itu tidak benar. Lanjut. Di sini hasilnya. Ini nanti ditempel di kelas. Saya baru buat satu kelas. Seharusnya ini wali kelas yang buat seharusnya. Jadi anak-anak maju ke depan, bikin kertas tulisan tata cara aturan yang mereka mainkan. Banyak kalimat-kalimatnya. Ada yang melapor, Bu, sepatu masuk kelas, Bu, kelasnya kotor. Nah, bagaimana mengatasinya tanpa konsekuensi, tanpa menggunakan kekerasan. Di sini kalau saya kemarin saya negosiasi berarti meletakkan barang pada tempatnya. Sepatu kan bentuknya barang. Jadi kalimatnya positif, meletakkan sepatu pada tempatnya. Ini harapannya, profil pelajar Pancasila. Yang ini Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Harapannya siswa itu punya sifat yang seperti ini. Harapan pemerintah yang ditimpangkan kepada Bapak dan Ibu guru supaya mendidik anak yang punya kepribadian pelajar Pancasila. Monggo Pak Bu, diikuti lagunya. Saya ingin refreshing dulu. Kita mulai ya. Mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Terima kasih. Jadi posisi kontrol itu posisi kita sebagai guru yang saat ini kita lakukan. Nanti tugas Bapak Ibu ada di kertas itulah mengisi posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu menurut Goes-Goesen pemberi ada 5. Yang pertama pemberi hukuman, posisi sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Mampu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu telat Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi punggung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang
terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin kamu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisakah ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ibu kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang ibu kamu pinjam. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Karena memang bangun tadi. Jadi biar saya kerja tetap gak kerja. Sudah sangat ngansil. Ya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aktivitas, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung mengundang guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren juga tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar.
konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membuat murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat sempat mengamati adegan kelima posisi kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat memberikan motivasi dan prinsip? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan penting untuk setiap murid. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang guru tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Bagaimana Pak Bu? Sudah refleksi? Sudah merefleksi diri? Bagaimana? Posisi kontrol yang mana yang saat ini Bapak Ibu perankan? Monggo, You Mary, di depan kamu kita ngobrol sebentar. Posisi kontrol apa yang saat ini Bapak dan Ibu terapkan?
untuk saat ini mungkin posisi kontrol yang masih diterapkan yang nomor 2. Kenapa pakai enak? Lebih apa? Lebih enak atau mati di mana? Kalau dua tadi posisinya sebagai memberi rasa bersalah. Oh, memberi rasa bersalah. Jadi ngomongnya lembut, ya kan? Tapi gagal. Tapi gagal. Belum kan kita masih refleksi, saya juga seperti itu. Oke, terima kasih. Bagaimana kalau Pak, iya boleh di situ saja. Kalau saya sih lebih ke kontrol manajer. Iya. Bukannya apa-apa ya, karena guru BK itu beda sama guru yang lain. Iya, karena dia tidak memberikan yang materi ataupun dia memberikan contoh yang lebih baik mendekatkan, dia memilih sendiri daripada karena kamu harus. bagaimana yang Ibu Desi sudah di posisi mana sekarang? Namanya lupa, tapi kalau saya setiap kali melakukan kesalahan saya selalu cari alasan, terus memberikan pertanyaan kayak tadi itu sering saya ya, mengembalikan pertanyaan dulu, terus dia yang menjawab dia itu nggak tahu maksud. Ini maksud yang mana bingung ya? Maksud yang mana? Oke, kalau manajer memang hanya yang pertama ikan adalah guru BK. Kita baru-baru ini saja mungkin dapat, Ibu juga baru seperti saya. Lanjut, Mas. Terteori, ya, yang diharapkan adalah sebagai manajer, restitusi manajer. Pokoknya guru bagaimanapun caranya diminta sebagai seorang manajer. Kalau orang pendamaran lebih kemana dari Ibu? Kalau saya itu tergantung suasana hati. Kalau lagi antara siswa mungkin yang nomor 1. Kemudian kalau moodnya lagi bagus, manajer juga bisa. Bagaimana kalau kita gajinya tiap hari? Oke, lanjut. Kalau saya sendiri, saya juga kontrol, saya juga masih low, masih di bawah. Peran saya selama ini pada segitiga restitusi, saya lebih kepada penghukum. Saya sering teriak-teriak di gerbang kalau ada yang terlambat. Apalagi kalau dia masih menyematkan nama baik sekolah, baru dikeluarkan dari rumah sampai sekolah. Nyampe di sekolah saya lepas bajunya, saya bilang ambil sampah. Itu pun sulit, sudah bawaan mungkin. Jadi kalau pas kita lihat anak kurang pas kayak gitu rasanya cepet sakset, badan kita salah, anaknya jadi malu. Kadang-kadang jadi teman, tapi nggak enak jadi teman ini. Anak ini dengan kita dan dengan orang lain berbeda. Siapa yang akan menjadi temannya? Seumpamanya saya dengan Pak Warto, anak itu baik dengan saya karena saya tempatkan dia sebagai teman. Tapi dengan Pak Warto, dia belum tentu sebagai teman. Mungkin dia merasa seperti ini dan seperti itu, berbeda. Itu kelemahannya kalau kita dalam posisi teman. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hidup manusia bukan hanya anak, kita juga sama. Posisi kebutuhan dasar itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nih, kalau anak melanggar sampai bolos, itu artinya kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi. Tanya seperti itu. 5, ada segitiga restitusi, taburkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menyayangkan keyakinan. Jadi anak itu tidak boleh disalahkan, tidak boleh ditegur secara keras,
ngomong harus pelan-pelan berhadapan. Lanjut, di sini ada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertama, guru itu harus menstabilkan identitas, tidak boleh menyalahkan anak. Kenapa kamu kok bisa seperti itu, upload seperti itu? Yang disalahkan anaknya nggak boleh. Guru harus menyadari kita semua akan melakukan hal terbaik pada anak. Tidak boleh nyicil, nggak boleh, apalagi menjatuhkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Lanjut, semua perilaku manusia itu memiliki alasan. Jadi tanya alasan, kenapa kamu kok bisa seperti itu? Ditanya baik-baik. Terus menanyakan keyakinan. Kalau kamu seperti itu, tindakan seperti itu, apa hasilnya? Bagaimana penyelesaiannya? Kemudian kita semua memiliki motivasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya hanya membagi apa yang saya dapat, walaupun tidak semuanya karena peruntukan waktu. Saya selaku calon guru penggerak berharap Bapak dan Ibu guru mendaftar sebagai calon guru penggerak juga, biar kita geraknya bareng-bareng. Ya Mbak ya, kalau saya gerak sendirian, subhanallah, sulit bukan main. Karena saya butuh orang lain. Bergerak sendiri itu susah. Bergerak itu harusnya bareng Bapak dan Ibu. Untuk kita semua, terima kasih pada waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bu Risma membawakan materi tentang guru penggerak ini sangat terinspirasi dari pemaparannya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk bangsa dan negara kita. Demikian, luar biasa suatu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Suatu Laksana karena telah memaparkan materi guru penggerak yang sangat bermanfaat bagi kami. Sebenarnya mungkin hampir semua guru itu sudah pernah melaksanakan itu, hanya tidak tahu nama-namanya atau tidak sadar secara langsung, dia tidak sadar, tapi mungkin dengan ada pemaparan ini akan lebih fokus. Oh, ini yang benar, ini yang salah, ini yang tidak boleh dilakukan, ini yang harus dilakukan. Oke, terima kasih, itulah pesan hasil apa yang saya dapat dari pemaparan Ibu Suatu Laksana ini yang sangat. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk permasalahan berat ini. Ada beberapa di situ materinya, ya, caranya tidak sama dengan kami cakup dulu seperti yang kami tadi, ya. Nah, sebenarnya guru penggerak itu memang bagus untuk dilaksanakan karena materinya itu untuk menerapkan siswa aktif, guru aktif dengan belajar yang menyenangkan dan memberi motivasi yang tinggi baik itu pada siswa maupun pada guru. Di sini kita dituntut seorang guru itu harus aktif, bukan mengajar tapi mendidik, menimbulkan karakter yang baik bagi siswa dan juga menimbulkan karakter yang baik bagi diri kita sendiri sebagai guru. Nah, di sini alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita ini ada yang sudah termotivasi untuk menjadi guru penggerak. Ya, yang pertama Bu Suwatun, mungkin yang kedua nanti menyusul Pak Anwar, mungkin juga nanti Pak
Julian dan yang lain-lainnya. Bapak Ibu, kami harapkan semua untuk tergerak melaksanakan menjadi guru penggerak. Karena di situ nanti kamu lihat seninya, Bu, seninya mengajar. Memang ya, segala sesuatu yang ingin dicapai lebih itu harus ada pengorbanan waktu yang panjang ya, pemikiran dan sebagainya. Nah dari sini juga untuk guru penggerak ini biayanya ya nanti ada dari pemerintah, Bapak Ibu. Apa yang kita laksanakan itu ada imbal baliknya kalau bahasa saya, Bapak Ibu. Ya berbeda kalau untuk cakup itu ya kita sendiri yang mengeluarkan saja, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah Anda menjadi guru penggerak ya, baik itu PNS murni, maaf saya katakan PNS murni karena bukan kontrak ya. Nah PNS yang P3K itu bisa diangkat menjadi kepala sekolah ya, bisa diangkat sebagai kepala sekolah. Nah itu janji pemerintah. Nah yang kedua ini sudah dilaksana, kalau P3K itu tidak boleh menjadi bendahara. Sekarang diperbolehkan jadi bendahara dan sebagainya. Karena sudah bisa menjadi kepala sekolah tanpa lagi tes cakep, tanpa mengikuti lagi tingkat cakep ya, bisa diangkat. Kita upload untuk ibu-ibu yang sudah mengawali kurikulum baru mungkin menjadi guru penggerak yang dapat memotivasi bapak dan ibu. Kita diupload. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Tadi disampaikan Pak Ahoir ya untuk pelaksanaan yang mengenai yang itu sudah disampaikan oleh Pak Ahoir. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Mabadu para yang hormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil, para Bapak Guru saya hormati, dan kepada calon guru penggerak kita yaitu Ibu Uswatun Hasanah SPD yang saya hormati, yang saya banggakan berarti menjadi pertama guru kita yang ikut proses perekrutan tersebut. Semoga proses ini sampai bertahap dan nanti sampai dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Dalam yang disampaikan mulai dari awal penayangan video tentang konsep daripada pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Kiai Jadwardoro memang luar biasa. Artinya berarti pendidikan kita bukan kembali ke zaman dulu jadul, konsepnya dulu, tetapi aplikasinya adalah modern. Jadi jangan salah pun, berarti kita mundur pendidikan tidak, konsepnya dulu ya, tapi karena apa? Itu konsep sangat mulia. Salah satunya adalah memanusiakan manusia. Tapi dalam penerapan ini saya juga apakah sanggup saya sebagai guru? Contoh tadi, kalau ada anak yang jahil, anak yang tidak melaksanakan tugas kita, kalau menurut konsep Bapak ya dari dilarang kita memberikan punishment, hukuman yang sifatnya verbal dilarang. Tapi apa ya? Apa ya? Dia mampu kita. Pertanyaan jadi kembali kepada diri kita. Karena rata-rata kita ya punya emosi, paling tidak mulai dari kata kasar biasa ada. Tapi dengan adanya konsep ini minimal kita mulai mengendalikan diri. Nah,
Kemudian yang kedua, kebiasaan yang sangat mulia. Tadi disampaikan Bapak Dokter dulu sekolah seperti itu. Kita kembali kebiasaan yang mulia dimulai kembali dengan adanya kita memasuki kurikulum merdeka. Namun barangkali konsep itu memang sangat bagus. Pertanyaannya menjadi refleksi kita bersama, mampukah kita melaksanakan konsep-konsep itu? Contoh sederhana, ada yang namanya literasi, program literasi. Ini dilaksanakan 10 menit sebelum KBM. Loh, mampu tidak kita? Artinya kita datang, berarti kalau kita jam masuk jam 7.30, artinya jam 7:15 kita sudah berada di sekolah. Ya, mungkin menyambut anak kita, mungkin menyapa anak kita, sekaligus memerintahkan anak kita, mendorong, memotivasi untuk membaca literasi dan sebagainya. Ini menjadi kembalikan kepada diri kita. Nah, kemudian yang kedua ada disampaikan oleh ibu kita, Bu Suwarto, terkait dengan pembelajaran ya, diawali pakai doa, akhir kemudian juga doa, kemudian juga lagu wajib. Ini adalah standar, memang kita adalah bangsa Indonesia. Tapi mohon maaf kalau doa memang wajib, terlepas agama apapun kalau kita ada doa, minimal bagi kita agama Islam berarti minimal berdoa, minimal melafalkan bismillah, akhir pertemuan minimal melafalkan hamdalah, itu termasuk doa. Nah, terkait dengan lagu wajib, barangkali tidak, kalau pendapat saya tidak semestinya harus itu Indonesia Raya atau pada menteri dan sebagainya. Kalau saya karena mungkin mapel pahit, jadi saya tidak menerapkan nyanyi lagu wajib, tetapi hafalan doa surat pendek, doa terkait dengan doa sholat, niat itu menurut pemahaman saya termasuk sama dengan yang dimaksud dengan menyanyikan lagu nasional. Artinya juga demikian, mapel yang lain mungkin bisa hafalan misalnya mapel IPA, tidak harus Indonesia Raya, mungkin penerapannya bisa hafalan rumus bahasa Inggris, mungkin bisa hafalan kosakata yang baru. Ini penerapannya. Tujuannya apa? Itu bagian daripada literasi. Anak sebelum dicekoki belajar, dia diajak belajar yang menyenangkan, happy. Kalau tidak apa kan senang. Tapi dia sebelum diapa dia mikir ngotot. Tapi dia apa enjoy. Jadi tidak terasa dari sana kita mulai masuk kegiatan pembelajaran. Terakhir terkait dengan persiapan kita. Karena mau dan tidak mau, kalau tidak salah 2000 tahun pelajaran 2003-2004 ini kayaknya mulai sekolah-sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka diharapkan mulai. Walaupun di dalam aturan itu tidak ada kewajiban, tapi kan perlu kita menyesuaikan. Kalau yang lain sudah berjalan, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, masa kita tahun depan mau masih angkatan, walaupun belum diperintahkan wajib. Pastinya kita menyeimbangi, mulai persiapan paling tidak ini tahun depan kita mungkin minimal kelas 1 sudah dipersiapkan. Oleh karena itu barangkali mungkin melalui waktu atau konsep ya bagaimana caranya guru kita yang minimal mengajar kelas 1 mendapat pelatihan ataupun sosialisasi terkait dengan kurikulum merdeka. Karena ya contoh sederhana aja, dulu kurikulum 13 ada namanya RBP, sekarang berubah yang namanya modul ajar. Kalau melihat modul ajar itu menyatukan ada gambar, media dan sebagainya, bahkan ada modul ajar untuk guru mapelnya dan modul ajar untuk siswa. Jadi semakin artinya kinerjanya semakin banyak, dalam artian karena sekolah berarti dituntut masing-masing. Kalau memang modul ajar itu diterapkan betul, standarnya berarti rata-rata kelas ada proyektor seperti ini. Karena kalau nanti di modul itu ada gambar yang menarik, ada gambar yang membangkitkan imajinasi anak-anak, kalau tidak ditayangkan hanya manual, kayaknya belum seimbang. Jadi ya mungkin ini program pemerintah ke depan barangkali itu. Jadi
kalau ada kesempatan tentunya apa mungkin nanti mendatangkan di akhir semester ini mendatangkan tutor ataupun narasumber untuk pembekalan guru kita mempersiapkan dan menyambut pelaksanaan kurikulum merdeka. Intinya saya secara pribadi sangat setuju pemberlakuan kurikulum merdeka karena memang ini kalau diterapkan sangat bagus sekali, mengedepankan judi, mengedepankan afektif. Kalau K13 mengedepankan apa itu? Kognitif ya, kognitif, kemudian afektif, psikomotor. Ini kurikulum merdeka kayaknya lebih berhenti didahulukan. Demikian, mohon maaf, terima kasih, semangat kepada Ibu Irfanto dan kita semuanya siap untuk menyeimbangi dan belajar membiasakan hal-hal yang baik bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.